saatnya memakai putih abu-abu. Mari kita bersama membuka lembaran baru, menggapai cita bersama. Selamat datang, selamat datang, selamat menabur kota wisata. Tawa canda bergembira bersama-sama. Selamat datang, selamat datang, selamat menabur kota wisata. Belajar bersama, bertumbuh perlahan menjadi generasi unggul. Selamat datang, Bak Penabur Kota Wisata. Tawa canda bergembira Bersama-sama. Selamat datang, selamat datang, selamat menabur Kota Wisata. Belajar bersama, bertumbuh dalam iman, menjadi generasi unggul. Menjadi generasi unggul. Menjadi generasi unggul. Oke, terima kasih. Tadi kan kita udah dengerin nih ibadah yang tadi. Aku pengen nanya-nanya nih sama kalian. Tadi ya kita kenal lebih deket aja sih ya. Aku pengen ngobrol dari beberapa anak aja sih. Jangan takut ya. Jangan menghindar, oke? Aku mau kenalan sama ini deh, Katarina Viani. Boleh nyalain mic-nya? Hai. Nyalain dulu kameranya, mic-nya. Mic-nya boleh dinyalakan. Hai. Nah, mati lagi mic-nya. Kok mati-mati? Bisa mic-nya? Bisa ya mic-nya ya? Nah, betul. Hai. Mati lagi mic-nya. Aduh, gimana ya? Ya udah. Bisa ya mic-nya ya? Susah. Nah, iya. Belum ada suaranya nih. Coba. Udah, Kak. Nah, oke. Puji Tuhan. Oke, tadi kamu udah ikut ibadah kan? Udah. Udah. Boleh cerita-cerita dikit gak tadi pas ibadah dapat apa ya? Gitu. Tentang apa gitu ibadahnya? Sharing aja, santai aja. Ya, santai aja sama aku ini. Anggap aja yang lain gak lihat. Ya, banyak sih. Iya, apa tuh? Lupa, Kak. Lupa. Aduh. Masih ngantuk apa gimana nih? Jadi lupa tadi ibadahnya. Tapi ikut kan? Ikut, Kak. Tadi YouTube-nya, channel YouTube-nya apa tuh? Dari mana? Semak Penabur Kota Tangerang. Oh iya, benar sekali. Lain kali diserap lagi ya apa Ya, yang Kak. dibicarakan di ibadah. Oke, tadi yang cewek udah, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama yang cowok. Hai Jefferson Darren, halo. Nyalain boleh? Oke. Halo. Tadi ibadah dapat apa nih pesannya? Pesannya itu tadi dapat
kalau kita mau dekat sama Tuhan, Hmm. kita harus kenal Tuhan terlebih dahulu. Gitu ya. Iya. Jadi keren banget ini Jefferson. Darren. Panggilannya apa sih? Darren, Jefferson. Apa? Jeff. Oh, Jeff. Wow, Jeff. Asik Jeff. banget nih. Keren banget nih, Jeff. Dari kelompok mana? Musa. Musa. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Musa. Oke deh. Aku mau kenalan lagi nih, ngobrol-ngobrol sama cantik Bianca Heidi. Hai. Aku mau nanya, tadi pas ibadah dapat apa? Dapat kado atau dapat undian? Dapat firman Tuhan. Ya benar banget sih ya, kalau ibadah dapat firman Tuhan ya, masa dapat beras sekilo. Jadi firman Tuhannya tentang apa? Jadi kalau apa yang Oke, gak kedengerannya suaranya, boleh deketan lagi. Nggak kedengeran ya. Eh, agak masih nggak kedengeran ya. Aku belum mendengarnya. Nggak terlalu gitu. Coba apa ya? Bagaimana? Santai aja, santai. Santai. Coba tulis di Oh chat ya, aja coba. boleh banget. Coba. Mungkin dia terlalu ini ya, lembut, jadi kurang gitu. Apa? Mm-mm. Suaranya Suaranya lembut sekali. tipis banget. Cuma malaikat yang bisa mendengarnya. Tidak apa. Aduh, dia. Sambil menunggu dia chat. Yang belum nyalain kameranya, tolong dinyalain. Iya, boleh. Boleh, betul sekali. Supaya terlihat itu muka-muka cantik, muka-muka gantengnya. Oke. Kelihatan deh tuh. Lagi nunggu. Ini panggilannya siapa nih? Bianca? Heidi? Bi? Jadi apa yang Tuhan mau dari kita kadang bukan hal yang menyenangkan untuk kita. Betul sekali. Tetapi Tuhan paling berkuasa ketika kita mendengarkan dan mengikuti. Betul sekali, betul. Kadang emang apa yang kita mau nggak selalu Tuhan ini ya turuti juga ya. Seperti tadi kata Pak Pendeta tadi ya. Betul. Oke deh. Karena nggak seimbang, aku nggak suka ganjil-ganjil, aku mau satu lagi. Ayo, siapa ya? Tadi cewek, sekarang cowok. Siapa nih ya? Brian Luis Valentino. Yang pakai Y, Brian-nya. Gimana kan dirimu? Brian Luis. Boleh dibuka mic-nya. Say halo. Halo. Kamu yang berkacamata. Oke. Tadi dapat apa nih, Brian? Ada miss kita. Berapa ya? Udah. Brian, Ya, tadi ikut ibadah toh? Iya. Iya. Tadi dapat apa tuh di ibadah? Firmannya tentang apa? Apa? Lupa. Nggak tahu makanya coba join. Brian,
ya. Makanya harus masukin ID sama password. Oh, iya deh, oke deh. Oke, Tadi. Tadi Brian, mungkin dia lagi. nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa. Kita bersama-sama adiknya juga tidak apa-apa. Santai aja. Iya Mas. Tadi dapat Brian. Lupa. lupa. Wow, amazing. Nggak apa-apa. Eh, tapi tadi ikut ibadah kan? Ikut. 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 Dari YouTube apa? Itu apa ya tadi SMA? Penabur ya? Kota Iya, Tangerang kalau nggak salah. Ya Benar, iyalah, Kota penabur. Tangerang. Bener banget penabur. Oke, tapi tadi dengerin nggak? Ngikutin kan tapi? Iya. Ngikutin. Lupa tapi. Oke. Mm. Oh, oke. Lain kali Hadir dengerin aku. ya kalau di ibadah. Apa Kak Iren? Aku mau ini dong, milih salah satu anak. Boleh, Gantiin boleh. Brian. Kayaknya Christopher Gabriel kayaknya ini nih, baru ngambil selimut ya. Coba-coba. Christopher Gabriel. Tunjukkan dirimu. Ding ding ding, ding. Mic-nya rusak. Aduh. Waduh, Mic-nya rusak beneran nih. Kelompok mana? Kelompok mana Beneran boleh nih. tahu? Kelompok apa boleh? Timotius. Oke, Kakak. oke. Oke deh. Kita kan udah ini ya, tanya-tanya nih. Sekarang Serdias mau ambil alih dulu sebentar. Mau menjelaskan sesuatu. Serdias. Boleh, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Sudah selesai kita beribadahnya. Ya, masih ada sisa waktu sekitar 5 menit pas ini buat menyampaikan tata aturan dalam kita PLS kita ini dari tanggal 13 sampai tanggal 16 nanti. Kak Jen boleh dipresentasikan di present aturan-aturan kita? Sebentar ya, Sir. Ya, boleh silakan. Jadi akan ada beberapa aturan yang harus kita pahami bersama dan taati bersama pada saat kita ber-PLS ini. Dan aturan tersebut nanti akan berbeda dengan aturan sekolah kalian ya. Ini kan aturan untuk tetap tertib ketika kita dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti yang untuk sekolah kita sebenarnya yang buat pembelajaran jarak jauh akan saya sampaikan pada pukul 10 pagi ini. Ya, oh ya, ngomong-ngomong soal saya jelas nggak? Saya lupa bawa headset, jadi langsung dari laptop. Aman ya? Ya. Aman, Sir. Apa kabar anak angkatan 8 nih? Sebelum disapa dulu deh, kok tegang-tegang sekali mukanya ini di sini. Panitianya itu sudah senyum-senyum saja nih ya. Ya, selamat datang di Penabur Kota Wisata ya. Di sini kita semua keluarga, jadi saling membantu, saling bekerja sama, tidak ada yang lebih senior atau junior atau apa. Ketika kita kegiatan seperti ini, kepanitiaan akan akan diisi dari anak kelas 10 sampai kelas 12. Jadi ketika kalian nanti ingin mengenal teman-teman lebih banyak, menambah relasi, ya silahkan bergabung dengan berbagai kepanitiaan yang ada. Gimana Kak Jen? Lagi di share operator, Sir. Oh siap. PLS kan ikan, Sir? Ya, yang semalam dikirim ke Mister itu. Oh, oke. Ini yang perlu ditekankan oleh Mister Dias yang itu ya Jen ya. Nanti yang peraturan selengkapnya bisa kembali kakak mentor saya sampaikan.
Ya, oke. Kita mulai dari tata tertib yang umum dulu. Nanti akan ada tata tertib khususnya. Semoga Jen juga bisa share ya Jen nanti ya, jadi bisa dibaca Mr. Dias. Sip. Yang pertama adalah tata tertib peserta PLS. Sebenarnya ini sudah ada di buku panduan kalian, tapi boleh Mr. Dias ingatkan pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan sudah bersiap untuk bergabung 15 menit sebelum absensi dimulai. Jadi ketika kita sudah siap lebih dahulu itu kan lebih enak ya, lebih siap, lebih menata hati, sudah ada persiapan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti kita masuk sudah siap, tidak terburu-buru. Yang kedua, peserta didik wajib menggunakan nama lengkap untuk ID Zoom atau Google Meet mereka. Kenapa kita menganjurkan untuk menggunakan nama lengkap atau nama sebenarnya dari kalian, bukan nama-nama ini ya, panggilan di main game atau apa, karena biar kita lebih kenal. Kalau misalnya ternyata namamu aslinya dengan nama yang di situ berbeda, nanti takutnya kita mengenal nama-nama yang lain gitu kan. Dan untuk kita pendataan absensi juga lebih memudahkan kita. Yang ketiga, peserta PLS wajib mengikuti rangkaian kegiatan PLS dari awal hingga akhir dan selalu menjaga ketertiban, tutur kata, sopan santun selama PLS berlangsung. Ya, jadi kalian nanti diwajibkan untuk mengikuti prosesi ini dari tanggal 13, sebenarnya dari pre-PLS ya, tanggal 13 juga sampai 14, 15, 16 penutupan selesai. Untuk itu, jika kalian sudah mengikuti rangkaian tersebut, kalian dinyatakan lulus PLS kita. Karena nanti juga ada kemungkinan atau bisa juga kalian tidak lolos PLS ini dan akan mengulang di tahun depan. Jadi ketika kalian tidak taat dengan aturan ini, bukan berarti kalian nanti semuanya akan sudah lolos dengan PLS ini. Karena apa? Ya karena harapan kita adalah kalian benar-benar paham tentang budaya sekolah kita. Mungkin kita terkesan ini kita sekolahnya online, jadi santai. Ya memang kita santai, tetapi kita juga taat atau tetap mengindahkan aturan-aturan yang ada di sekolah kita, seperti itu. Nah, peserta PLS wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon kecuali untuk berpendapat atau menyampaikan pertanyaan. Nah, teman-teman semuanya, kenapa kamera harus nyala? Karena ketika kita berbicara seperti ini, lebih enak ketika kita melihat ekspresi teman-teman semuanya. Jadi, terkesan kita berbicara dengan audiens, tidak hanya berbicara dengan gambar-gambar saja. Jadi lebih enak buat kita untuk menyapa, lebih dekat saja rasanya. Dan ini juga sejalan dengan aturan di sekolah kita. Mulai hari Jumat nanti dan Senin dan seterusnya, semuanya ketika kita melakukan KBM, belajar mengajar, kamera akan nyala setiap saat. Itu untuk pengecekan Bapak Ibu guru ketika anak-anaknya apakah masih bersama mereka, apakah masih di dalam kelas mereka atau mungkin mereka izin kemana atau tidak berada di situ. Nah kan lebih memudahkan ketika kamera itu nyala, jadi kita bisa saling berkomunikasi. Nah misalnya pun kalian hendak keluar dari Meet itu atau dari pertemuan kita ini untuk melakukan 1-2 hal, misalnya mau izin ke toilet, sakit perut atau apa, atau mau melakukan kegiatan apapun, silahkan menginfo mentor kalian masing-masing. Kalian sudah punya kontaknya kan, jadi silahkan, Kak, saya ada sedikit kendala internet di rumah gimana, atau mungkin saya sakit perut, boleh izin ke toilet apa. Yang penting kalian komunikasi. Komunikasi itu adalah tanggung jawab kalian. Jadi ketika kalian berkomunikasi, kita tentunya bisa menghargai bentuk komunikasi kalian dan juga akan memberikan solusi ketika ada masalah. Tetapi ketika kalian tiba-tiba hanya menghilang saja, tidak ada informasi atau mungkin izin ke kakak mentornya, berarti kalian bisa dianggap meninggalkan kegiatan PLS kita ini. Dan pastinya nanti juga ada konsekuensinya seperti itu. Yang keenam, peserta PLS wajib menggunakan seragam resmi SMAK Penabur Kota Wisata dan name tag selama sesi berlangsung. Dan bagi yang belum mempunyai name tag atau juga seragam, silahkan menggunakan yang sudah kita sepakati, yaitu kemeja putih polos dan menggunakan celana atau rok berwarna gelap dan sopan. Ada beberapa teman kita yang mungkin terkendala dengan seragam karena proses pendaftaran mereka di akhir, jadi belum sempat kita pesankan. Jadi ya silahkan menyesuaikan saja. Yang penting menggunakan kemeja putih dan juga celana atau rok berwarna gelap, tidak ada masalah. Ya,
Ketujuh, peserta PLS wajib berpenampilan rapi serta selama mengikuti kegiatan PLS. Nah, ini nih, ini yang juga sesuai dengan aturan di sekolah kita. Untuk putra, potongan rambutnya bersih, rapi, sesuai dengan tata tertib. Tata tertib untuk yang potongan siswa putra adalah yang depan tidak mengenai alis, kiri kanan tidak mengenai telinga, belakang tidak mengenai kerah baju. Silahkan yang sekarang rambutnya masih mungkin panjang ya, gondrong dan segala macam, karena kemarin habis dari liburan ya, atau mungkin masih ada yang bentuk potongannya itu tidak proporsional ya, neko-neko segala macam lah. Nah, silahkan dirapikan. Kita tidak menganjurkan untuk pergi ke salon, sekali lagi ya ditekankan, sekolah tidak menganjurkan kalian untuk pergi ke salon, tidak ya, tapi silahkan kalian rapikan di rumah. Mungkin bisa minta bantuan orang tua atau siapa ya, tidak harus yang seperti apa, yang penting rapi saja. Karena itu sudah sesuai dengan ketentuan dari BPK Penabur Pusat. Nah, untuk cewek, rambutnya silahkan diikat rapi, diikat satu ketika sudah mengenai bahu kalian. Yang untuk cewek-cewek ya, seperti itu. Nah, yang kedelapan, peserta PLS wajib mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Tentu saja itu sudah menjadi keharusan ya. Jika nanti ada tugas-tugas dari kakak-kakaknya, seperti hari Jumat lalu kalau nggak salah ada tugas ini ya, mengumpulkan lagu daerah ya. Semoga semua sudah bisa dikumpulkan dan akan dipilih. Berapa Kak Iren dipilih? 3 atau berapa? 4, Sir. 4, oke, dipilih 4 yang terbaik. Nanti akan mungkin ada sedikit gift dari panitia. Dan jangan ragu, yang sisanya nanti 26 berarti masih 22 ya. 22 yang lain juga akan kita hargai dengan kita akan post karya-karya kalian ini di YouTube Spekta. Jadi semua orang bisa melihat ini loh hasil karya dari anak-anak PLS angkatan 8 ini. Begitu. Terus dilarang melakukan aktivitas lain selama PLS berlangsung. Misalnya kayak gini nih. Sembari kita ngobrol seperti ini, ada yang main game mungkin, ada yang membuka aplikasi-aplikasi lain, atau mungkin mengerjakan hal-hal yang lain, seperti itu. Jika memang kondisinya mendesak atau apa, sekali lagi, silahkan izin ke mentornya, atau ke panitia. Jadi biar bisa kita bantu dengan apa solusi yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah, yang ke-10 adalah segala bentuk pelanggaran dari tata tertib selama PLS ini akan tercatat dalam jurnal pelanggaran kesiswaan. Jadi nanti pelanggaran apapun di sini akan masuk ke jurnal kesiswaan, ke jurnal saya. Nah, ketika seperti itu nanti akan menjadi bahasan dari Bapak Ibu Guru juga, karena kita harus menyampaikan, kita akan dapatkan dan segala macam. Sekarang kita lanjut ke konsekuensi-konsekuensi, Jen. Ya, ini aturan yang baku, yang umum. Sekarang kita masuk ke aturan yang benar-benar detail ke hariannya. Sebentar. Nah, ini Miss Rian bisa lihat satu nih, Jefferson Darren itu kayaknya rambutnya sudah lumayan panjang itu ya, Jeff. Halo, selamat pagi Jefferson Darren. Oh iya, Pak. Nah, ya, itu kan rambut kamu sudah agak panjang tuh yang depan. Nah, silahkan dirapikan saja. Bagaimana nanti kamu merapikan di rumah dengan mungkin orang tua atau seperti apa. Ya, yang penting sesuai dengan aturan, karena itu memang sudah diaturkan di sekolah kita. Tuh. Kalau yang lainnya sih sekilas sudah rapi-rapi. Rambut Jefferson juga sudah rapi sebenarnya, cuma kepanjangan, jadi biar lebih rapi saja. Begitu. Oke, ini beberapa konsekuensi terkait dengan acara kita ini. Yang pertama, ketika kalian tidak membuka kamera atau mungkin lupa membuka kamera, yang pasti kita akan kasih ini ya, diingatkan, yuk dibuka kameranya biar kelihatan wajahnya atau apa. Tuh, Christian Samuel baru saja buka kamera kan. Nah, jadi kita ingatkan dulu yang pertama. Oke. Yang kedua, jika masih berulang berarti sudah bukan lupa lagi kalau berulang ya. Memang mungkin ada intensi, memang sengaja mematikan kamera. Kita akan membuat karangan atau kalian akan membuat karangan dengan tema tantangan pembelajaran jarak jauh. Apa sih tantangannya? Mungkin mematikan kamera itu sebagai satu tantangan guru-guru dan juga kita semua ya. Mungkin nggak tahu sih alasannya apa kalian mematikan kamera. Apakah karena mungkin malu atau mungkin belum mandi atau mungkin belum siap atau mungkin apa, nggak tahu. Nah, mungkin di sini akan terjawab nanti. Jadi ketika kalian menuliskan karangan ini, kita menjadi tahu bagaimana cara mencari solusinya. Itu tujuan dari tugas yang kedua ini.
Ya, ketika 2 kali kalian diingatkan tidak membuka kamera lagi, maka akan ada tugas ini. Yang ketiga, 3 kalinya masih menutup kamera, kalian akan diminta untuk membuat ringkasan dalam salah satu sesi yang terjadi di hari itu dan akan mempresentasikannya kepada teman-teman semuanya. Jadi kalian sebenarnya itu menutup kamera mungkin ada tujuannya apa, nanti juga silakan disampaikan, dan juga kalian bertanggung jawab untuk mempresentasikan salah satu sesi yang ada di situ. Jadi merangkum, setelah dirangkum kalian akan presentasikan, akan dikasih waktu oleh kakak panitia nanti untuk melakukan konsekuensi ini. Itu untuk konsekuensi ketika kita tidak membuka kamera. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Begitu? Lanjut, Jane. Ya, konsekuensi keterlambatan masuk di dalam sesi PLS kita. Yang pertama kali teguran terlebih dahulu, karena memang namanya manusia mungkin ada lupanya, ada telatnya, dan segala macam. Kita kasih peringatan dulu, teguran. Ya, dan yang kedua, ketika sudah 2 kali berulang, berarti sekali lagi mungkin ada intensi ke sana, atau mungkin terjadi kendala apa, ya tetap kita akan memberikan tugas berupa memberikan presentasi dengan topik gaya belajar efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Karena ke depan nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran yang jarak jauh kan. Nah, menurut kalian itu, menurut pandangan kalian, gaya belajar yang efektif selama PJJ itu seperti apa? Ini opini kalian saja, dan nanti akan dipresentasikan. Nah, ketika sudah keterlambatan ketiga kali dan keempat kali, kalian tidak akan di-admit di meet kita ini, di acara kita ini. Nah, dengan seperti itu akan ada akumulasi pelanggaran aturan pada saat PLS. Ketika akumulasi Anda, atau ketika pelanggaran Anda terakumulasi sampai, slide berikutnya, Jane. Ya, bila melanggar aturan lebih dari 3 kali, atau akumulasi pelanggaran Anda itu lebih dari 3 kali, maka Anda dinyatakan gagal dalam PLS kita kali ini. Belum bisa bekerja sama dengan sekolah dan panitia. Berarti kita belum ketemu tuh komunikasinya. Sehingga kalian tetap bersekolah di sekolah kita, tetap sih nggak ada masalah ya, tetap kalian sekolah di Spekta, tetapi tahun depan kita harus bisa membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Jadi kalian akan diikut sertakan ke PLS dengan adik-adik kelas kalian. Jadi mengerti? Paham semuanya ya? Seperti itu. Nah, terakhir pesan dari Mr. Des adalah ketika kalian itu ada kendala apapun, silahkan dikomunikasikan. Intinya kita berkomunikasi. Ya. Internet mati, kamera mati, handphone rusak, atau apa segala macam, komunikasi. Oke. Misalnya handphone kalian rusak kan masih ada orang tua juga punya kontak sekolah. Misalnya internet mati juga masih ada, mungkin menggunakan pulsa kalian atau orang tua juga bisa. Intinya komunikasi lah. Kalau sudah ada komunikasi, kita akan bisa cari solusi. Cuma ketika ada kendala dan kalian diam-diam saja, berarti itu akan membuat kita menganggap bahwa ini adalah pelanggaran nih, karena tidak ada informasi sebelumnya. Ya, mungkin cukup sedikit saja dari Mr. Dia sebentar di sini. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan pada saat sesi kesiswaan. Akan ada pembahasan aturan untuk sekolah. Ya, silakan ditanyakan juga ke mentor-mentor juga boleh. Sekarang kita akan lanjut, Jane. Mr. Dia sudah memakan waktu 11 menit untuk sesinya Pak Yaner. Ya, mohon maaf Pak Yaner ya. Silakan Jane, dikembalikan ke panitia. Oke. Sekarang kita mau membuka PLS kita secara resmi nih. Sebab itu kita mau dengar kata pembukaan dari Pak Yaner. Silakan Pak Yaner. Oke, terima kasih Jen. Terima kasih Pak Dias dan juga kakak-kakak panitia semua. Anak-anakku, selamat pagi. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya di tempat kalian masing-masing. Dan saya melihat kalian sangat antusias, sangat semangat untuk mengikuti PLS hari pertama, ya. Kalian semua sudah menjadi keluarga besar Semak Penabur Kota Wisata, dan sebenarnya kalau kemarin saya sudah menyapa anak-anakku semua pada saat kita pra PLS, ya. Di situ juga saya sudah sampaikan seberapa besar harapan Semak Penabur Kota Wisata untuk kalian yang benar-benar menjadi generasi new normal. Dan saya tahu itu tidak mudah ya, saya seperti dipindahkan ke dunia yang baru begitu, dan kalian juga memahami bahwa betapa bekerja kerasnya Bapak Ibu guru kalian untuk memfasilitasi kalian dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan virtual seperti ini. Dan saya hanya berharap sekali kalian betul-betul bisa menyambut baik ya
menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan saat ini, mungkin tidak terlalu cepat untuk mengeluh, tetapi ikuti semua dengan baik. Saya bayangkan ketika saya menjadi kalian, masuk di pra-PLS, saya dihadapkan dengan Pak Dias yang memberikan saya banyak sekali aturan main, begitu ya, regulasi-regulasi yang, aduh ini belum masuk aja, kita sudah ada security-nya nih di depan, begitu ya. Kalau sedikit saja kita salah, nanti pasti konsekuensinya besar sekali, begitu. Nah, anak-anakku sekalian, tidak perlu khawatir, begitu ya. Nah, kalian ini ada di dalam regulasi yang benar, ada di dalam aturan main yang benar. Mungkin kalian akan merasa bahwa kejenuhan itu ya bisa saja kalian rasakan. Duduk di depan komputer fokus, begitu ya, dengan orang yang berbicara. Kalau kita dengar teorinya itu kan batas seseorang bisa fokus ketika mendengar presentasi itu paling banyak 45 menit, begitu ya. Setelah 45 menit pasti kita udah buyar, begitu. Nah, untuk memaksakan itu memang perlu membiasakan diri. Kalau kita sudah mampu untuk membiasakan diri dengan pemikiran yang positif kita, ya, bahwa ini penting untuk saya. PLS itu sebenarnya tujuannya apa sih? Sekolah juga enggak di sekolah, begitu ya. Kita hanya bisa dengar materi dari rumah seperti ini. Lalu yang mau dikenal itu yang mananya? Gitu, ya. Nah, sebenarnya kalau anak-anakku berpikir menyadari bahwa ketika ada perpindahan jenjang dari SMP ke SMA, sebuah lingkungan yang baru yang akan kita hadapi dengan proses penyesuaian yang nanti akan mengikuti dengan proses berjalannya waktu, itu sesuatu yang memang akan membuat kita, inilah proses pendewasaan diri saya, proses tugas perkembangan saya untuk melewati masa remaja, menengah, sekarang saya masuk remaja akhir, begitu, ya. Dan tentu kedewasaan kalian yang akan membentuk prinsip dalam hidup kalian yang nantinya melihat bahwa ini sangat berguna, walaupun memang situasinya kita difasilitasi dengan media seperti ini, tidak bertemu langsung, ya, tetapi saya percaya bahwa kalian dengan niat yang baik akan mengikuti proses pembelajaran atau PLS ini dengan baik, gitu. Nah, anak-anakku, semoga kita tidak, kalau tadi Pak Dia sudah menerangkan beberapa aturan main kita, saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa sebenarnya PLS itu sangat menyenangkan. Kakak-kakak kamu itu mengatur acara ini itu sudah dengan sangat, supaya tidak membosankan itu bagaimana. Karena PLS sendiri itu memang bagaimana proses pengenalan dan edukasi itu, ya, dirancang benar-benar yang sifatnya kreatif tetapi mengandung makna edukatif, gitu. Kamu akan lihat betapa senangnya. Kamu dengar aja tuh lagu kreasi kakak-kakakmu, gitu ya. Itu saya aja baru pertama dengar, saya langsung joget sendiri, begitu. Karena saya tidak menyangka bahwa ini kalau kita benar-benar bertemu ya, saya bayangkan tuh gayanya kayak apa gitu ya. Jadi sangat hebat nih kakak-kakak kamu yang benar-benar bisa mengarangnya, arrangement dia punya lagu itu. Nah, anak-anakku, sebenarnya tidak banyak yang saya mau sampaikan, hanya meminta kalian begini. Di dalam regulasi atau aturan begitu ya, aturan main, kalian itu berada di dalam koridor yang sangat luas. Bermain-mainlah di seputar koridor itu. Kakak-kakakmu yang mereka inginkan, kalian tidak keluar dari koridor itu. Ya, koridor itu luas kok. Kamu bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, begitu ya. Bisa saling menyapa di ruang kelas ini, begitu. Nggak usah malu-malu. Misalnya tiba-tiba kalian mungkin melihat ada yang aneh dan mungkin langsung chat, begitu ya. Christian, saya suka sekali dengan style rambutmu gitu ya, Christian Samuel. Kamu dari kamera itu unik sekali saya lihat begitu ya. Jadi itu satu hal yang
bisa kita samarkan di situ ya, dalam artian bentuk sapaan kita, bentuk support kita, bentuk pujian kita kepada teman-teman yang ada di dalam kelas virtual ini. Nah, kemudian yang paling penting itu siapkan mental kalian dengan baik, ya. Siapkan mental kalian dengan baik untuk mengikuti proses PLS ini. Ya, mental yang baik itu kan pikiran yang positif, gitu kan? Tubuh sehat, jasmani, itu. Kemudian juga tidak underestimate dengan orang, siap menerima, membuka pikiran kita untuk diisi dengan info-info yang baru. Meskipun mungkin nanti apalagi materinya Pioneer nih, profil base, anak penabur pasti udah, ya profil base lagi, kan udah tahu Pak ada 4 ini dan itu. Bagaimana saya bisa menyampaikan itu dengan baik dan mendarat baik di kepala kita, gitu ya, di pikiran kita, kalau kita udah buat statement seperti itu. Yakinlah bahwa setiap pembelajaran itu ada sesuatu yang baru yang akan kita dapatkan, gitu, ya, supaya kalian juga tetap siap mengkritisi apapun yang selama dalam PLS ini kalian dapatkan, meskipun kalian sudah pernah mempelajari itu, tetapi untuk pengalaman pasti berbeda, ya. Oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk support dan menyemangati anak-anakku semua, gitu ya. Dan nanti kita mungkin akan bisa untuk, ini saya langsung buka ya, Kak Jen. Ya, Iya. Sir. Oke. Saya akan membuka PLS ini secara resmi, ya, dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan hari ini kita diberikan kesehatan, waktu kesempatan yang baik, ya, semua berkumpul dan mengikuti rangkaian kegiatan PLS ini. Dan hari pertama ini saya akan resmikan, kita buka kegiatan PLS ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan itu saya meresmikan PLS Angkatan ke-8 Smart Penabur SMA Kristen Penabur Kota Wisata dibuka. Ini mudah-mudahan terdengar ya. Tak, tak, tak. Terima kasih. Oke, supaya lebih afdol lagi, kita ada penyematan nemtek ya, tapi ini gayanya baru penyematan nemteknya. Oke Kak, silakan diputar. Oke. Iya, sudah resmi, begitu ya. Sudah resmi bahwa kalian resmi menjadi siswa SMA Kristen Penabur Kota Wisata, diawali dengan kegiatan PLS. Saya mau lihat dong, kita tepuk tangan semua dari kamera. Iya, support yang baik untuk kalian semua ya. Thank you, terima kasih Kak Jen dan juga panitia semua. Oke, itu dia dari Pioneer. Nanti kita tunggu sesinya habis ini lagi. Terima kasih Pak. Habis ini jadwal kita ada mau istirahat, tapi mungkin ada tambahan lagi, Sir Dias? Oh, Sir Diasnya belum balik ya tadi? Oke deh, belum balik ternyata. Tidak apa-apa, lagi ngambil earphone. Tadi aku masih kepo deh sama yang lain ini. Aku masih mau kenalan gitu kan. Kita nggak ketemu gitu kan, nggak bertatap langsung gitu. Tapi pengen kenalan aja, biar kedengeran gitu suara merdunya. Oke, Sharon Purba. Yuk, Sharon Purba yuk. Hai, boleh dibuka kamera ataupun mic-nya? Halo Kak. Halo, kameranya kenapa? Nggak tahu ini Kak, aku udah buka, cuma nggak muncul kamera. Oh, nggak muncul. Oke. Oke deh. Next time coba diusahain lagi ya. Nih mau kenalan nih dari kelompok mana nih? Sharon. Kelompok Ayub. Kelompok Ayub. Oke deh. Ini panggilannya Sharon ya? Iya Kak.
Oke, masih tentang ibadah tadi deh, biar masih fresh gitu ya. Tadi ibadahnya tentang apa nih, Sharon? Sharon. Firmannya tentang apa tadi? Nggak inget, Kak. Tapi tadi ngikutin. Oh, ngikutin. Channel YouTube-nya dari apa? SM Small Penabur Kota Tangerang. Oke, jadi kalian masih belasan tahun umurnya tapi udah lupa gitu ya. Mungkin lebih banyak minum vitamin aja gitu supaya nggak lupaan. Nggak apa-apa. Oke, next time didengerin lagi ya. Terima kasih, Sharon. Terima kasih Sharon. Kita masih ada beberapa menit lagi menuju ke jam istirahat. Aku tahu kalian pasti ada yang belum sarapan, perutnya sudah bernyanyi-nyanyi. Tenang, sebentar lagi kita akan istirahat. Oke deh. Aku mau nanya-nanya lagi deh, satu orang lagi deh. Tadi cewek, sekarang cowok. Delbert Tampu Bolon. Hai Delbert, gimana dirimu Delbert? Halo, Kak. Halo, mana nih? Mana? Itu dia. Hai Delbert. Hai, Delbert. Dari kelompok mana Delbert? Dari kelompok Bartolomeus, Kak. Bartolomeus. Oke, aku mau nanya. Tadi nama kepala sekolah kita siapa ya? I can hear you. Di mana dirimu? Delbert. Kalau nggak salah Pak Yanir. Pak Yaner. Oke. Wah, kamu menyimak sekali Delbert. Kalau yang aku siapa namanya aku? Jangan lihat username sih. Bener juga. Nama aku siapa Delbert? Kak Jen. Jen. Oke. Bagus. Nggak apa-apa. Keren. Berarti kamu menyimak gitu ya. Terima kasih ya Delbert. See you. Terima kasih, Kak. Iya. Oke. Jadi gini teman-teman. Nanti kan ada istirahat nih ya. Jam 8.30 sampai jam 9 kurang 15 kalian udah join lagi ke sini ya. Kan di grup pasti sudah ini kan, dikasih tahu kan ada absen istirahat. Jadi kalian jangan lupa nanti setelah istirahat kalian balik lagi 9 kurang 15 balik lagi ke sini untuk foto dulu terus kirim ke kakaknya fotonya supaya itu jadi absen setelah istirahatnya. Oke? Jangan lupa ini linknya masih sama. Kalian sekarang boleh istirahat deh. Bonus 4 menit buat kalian. Jangan lupa yang masih kameranya masih belum bisa dicoba-coba dulu, oke? Ntar balik lagi. Terima kasih. Jangan lupa absennya tuh, kata Kak Edward. Silakan, selamat istirahat, jangan lupa makan. Ya, selamat istirahat. Hai Serigor. Oh my God. Hai. Oh my God, Hai Serigor. Serigor. Oh my God, Serigor. Selamat pagi, Sir. Latihan otak dong, Sir. Selamat pagi. Oh, pagi. Selamat pagi, Sir. 3 Pagi, selamat. Oh. Anak kelas 10 Halo, lucu-lucu ya. Serigor. Halo, Geria. Oh, Serigor di sekolah ya. Halo Serigor. Halo, Halo, Sharon. halo semuanya. Halo, Serigor. Sir. Halo. Yang Hai, kelas 12 kita nggak ketemu lagi ya.
Iya, jangan kangen aku ya. Oh, nggak perlu kangen sama Jen, nggak perlu kangen sama Jen. Waduh, parah banget. Parah banget emang. Kan Jen kan udah ada IG